Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Karamah Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam radhiyallahu an. Yang keenam, pertolongan dengan al-madad dan barakah dari Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Al-Faqih Ahmad bin Abu Alwi radhiyallahu an dari paman beliau Syekh Muhammad bin Al-Faqih Ahmad radhiyallahu an. Beliau bercerita, aku bermusafir dari Sofar hendak menuju Sihir dengan perbekalan yang kami angkut dengan onta. Pada waktu kami telah sampai di Ghusah yang banyak rusak jalannya, jatuhlah perbekalan kami berantakan di atas gunung. Rombongan kami pun merasa cemas terhadap para penduduk Ghusah, karena mereka seringkali bila ada rombongan kafilah yang berbekalannya berantakan, mereka pun merampasnya sampai tidak ada lagi yang tersisa bagi para pemiliknya. Para penduduk Ghusah ketika melihat keadaan rombongan kami yang sedemikian rupa, mereka berbondong-bondong menaiki kuda mereka, hendak menghampiri kami dengan bertujuan merampas harta benda kami. Ketika itu juga aku beristighosah kepada kakekku Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Belumlah sempat ku selesaikan tawasulku, tiba-tiba rombongan kami terangkat di udara dan kami mendarat di satu lapangan yang agak jauh dari penduduk Ghusah. Seolah-olah ada yang membawa kami dan melemparkan kami. Kami pun selamat dan merasa lega. Para penduduk Ghusah pun berlaku baik kepada kami. Mereka malah membantu kami mengemasi barang-barang. Mereka kami beri upah. Salah satu dari mereka memberitahu kepada kami, tatkala rombongan kami terangkat di udara, ia berkata, ketika aku melihatmu sedang berdoa dan bertawasul tadi, aku melihat seorang yang berjubah dan bersurban putih yang terbang dan mengangkat dan memindahkan rombongan kalian dari gunung ke lapangan. Aku lalu memberitahukan kepadanya, sungguh bila mana aku sedang tertimpa kesusahan, aku beristighosah kepada kakekku Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an, dan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kesusahanku akan hilang pada saat itu juga. Sekali waktu aku baru sampai dari Habasah dan aku membawa barang bawaan yang banyak. Ketika aku sampai di kota Aden, aku merasa bingung karena Amir Aden pada waktu itu suka merampas perbekalan orang asing yang melintas di Aden. Lalu aku pun bertawasul dan beristighosah kepada kakekku Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Setelah itu aku pun baru turun dari kapal. Tatkala aku telah turun ke darat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, bawalah barang-barangmu dan berjalanlah dari arah sana, sambil menunjuk suatu arah. Lalu aku pun berjalan di arah yang ia tunjukkan kepadaku. Sampai akhirnya sampailah aku di jalan besar kota Aden, dan selama itu aku pun tidak mendapati seorang yang menghentikan perjalananku dan mengambil barang bawaanku sampai akhirnya selamatlah aku sampai tujuan. Semua itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan barakah dari kakekku Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Syekh Al-Arif Billah Alwi bin Ahmad bin Al-Faqih bin Abu Alwi radhiyallahu an, beliau berkata, aku bermusafir dengan rombongan dari Hadramaut. Salah seorang rombongan adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Khatib radhiyallahu an ke Yaman. Maka kami pun berlayar dengan kapal dari pelabuhan di kota Sihir. Lalu kami pun berlayar. Tapi ketika kami sampai di tengah laut, tiba-tiba ada badai yang menerpa kami, yang membuat kapal kami hancur berkeping-keping. Aku pun berpegangan dengan sekeping kayu. Dalam keadaan sedemikian rupa, aku beristighosah dengan kakekku Syekh Al-Faqih Muhammad bin Ali radhiyallahu an. Maka belumlah sempurna kalimatku, tiba-tiba ada tali yang ujungnya tidak ada menjulur dari udara ke arahku. Aku pun lalu berpegangan pada tali itu, dan tali itu membawaku ke darat dengan selamat. Tatkala aku sampai di darat, aku pun bertemu dengan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Khatib yang sudah duluan sampai dan selamat ke darat. Aku pun berkata kepadanya,
bagaimanakah keadaanmu? Lalu beliau menjawab, segala puji bagi Allah yang telah menggantikan segala musibah kita dengan keamanan. Khatib yang sudah duluan sampai dan selamat ke darat. Aku pun berkata kepadanya, bagaimanakah keadaanmu? Ia menjawab, segala puji bagi Allah yang telah menggantikan segala musibah kita dengan keamanan. Diriwayatkan dari As-Sayyid As-Saleh Muhammad bin Ali bin Umar bin Abu Alwi radhiyallahu an, beliau bercerita, pada sekali waktu aku sedang berada di Aden dan aku ingin melakukan perjalanan ke Hadramaut, dan tidak ada satu kemudahan bagiku untuk melakukan perjalanan ke Hadramaut, dan tidak ada satu kapal pun di pelabuhan Aden yang bertujuan ke Sihir. Keadaan yang sedemikian tersebut membuat pikiranku menjadi kalut, dan aku merasa takut akan membuat cemas keluargaku di Hadramaut. Pada malamnya aku beristighosah dengan kakekku Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an, sampai akhirnya aku pun tertidur. Aku pun bermimpi bertemu dengan sepupuku, seorang wali besar, yaitu Syekh Muhammad bin Alwi. Namanya sama tapi bukan Sayyidina Al-Faqih radhiyallahu an, yang ingin datang menolongiku. Maka aku berkata padanya, kenapa engkau datang? Aku tidak meminta bantuanmu. Aku meminta tolong kepada kakekku Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Di dalam mimpiku aku melihat serombongan Ba'alawi yang sedang berkumpul. Lalu turunlah kepada kami Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Beliau berkata, aku datang untuk menolongi orang yang meminta pertolonganku di Aden. Siapakah orangnya? Aku pun lalu menjawab, akulah orangnya wahai kakekku. Kemudian aku pun lalu terbangun. Setelah aku salat subuh, aku lalu pergi menuju ke pelabuhan, menunggu pertolongan yang dijanjikan oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Dan tak lama aku menunggu, kudapati kapal yang baru datang, yang semuanya menuju ke Sihir, yang dengan kudrahnya dirapatkan ke pelabuhan Aden. Dan aku pun lalu bisa berlayar dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan barakah dari kakekku Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Yang ketujuh, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an dan kebun kurma yang terbakar. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an mempunyai satu kebiasaan, yaitu bila mana pada waktu pagi, beliau selalu berkata kepada teman-teman beliau, siapakah di antara kalian yang bermimpi semalam? Dan bila mana ada di antara teman-teman Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an yang bermimpi, mereka akan menceritakan pada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Pada suatu ketika ada seorang yang sebenarnya berhajat kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an dan berkata kepada beliau, berpura-pura ia bermimpi dan berkata, sungguh aku telah bermimpi semalam, seolah dunia telah kiamat dan seolah-olah ada yang menyeru, mana Junaid, mana Fulan bin Fulan. Ia menyebutkan beberapa wali. Kemudian si penyeru ini berseru lagi, di manakah Syekh Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an? Ada yang menjawab, Syekh Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an sedang asik dengan kurmanya. Karena itulah yang membuat dunia menjadi kiamat. Syekh Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an telah lupa mengurus perkara-perkara Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Tatkala Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an mendengarkan penuturan lelaki tersebut, tiba-tiba Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an berteriak, terbakarlah kurma. Lalu terbakarlah kebun kurma Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Lalu berkatalah orang tersebut dengan nada menyesal, sungguh aku telah berbohong agar engkau membagikan kami kurmamu. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an menjawab, tidak ada kepentingan bagiku terhadap segala sesuatu yang menjauhkan aku kepada Tuhanku, walaupun engkau berbohong. Tempat kurma Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an semuanya berjumlah 300 buah yang digunakan untuk menampung kurma yang akan dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedelapan, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an dan Nabi Allah Hud alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an berkata, sungguh sekali dalam 1 tahun aku tidak bersyirah kepada Nabi Allah Hud alaihissalam.
Maka ketika aku sedang duduk di satu tempat yang atapnya tinggi, tiba-tiba datang kepadaku Nabi Allah Hud alaihissalam yang menundukkan kepalanya ketika hendak masuk. Tatkala beliau telah dekat denganku, beliau berkata, "Wahai Syekh Al-Faqih, bila mana engkau tidak bersyarah kepada kami, maka kamilah yang akan bersyarah kepadamu." Aku bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi Allah Hud alaihissalam, dari manakah engkau tadi?" Beliau menjawab, "Aku dari mendatangi anakku Hadun." Yang kesembilan, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an dan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Berkata Syekh Abdurrahman Al-Khatib radhiyallahu an di dalam kitabnya Al-Jauhar As-Syafaf, dan beberapa para pemuka kaum sufi meriwayatkan juga bahwa telah berkata Syekh Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syighaf radhiyallahu an, pada satu ketika Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali radhiyallahu an sedang berkumpul bersama para sahabatnya, maka datanglah kepada mereka Abu Abbas Nabiullah Khidir alaihissalam dalam rupa seorang badui. Di atas kepalanya membawa sabit. Maka tatkala ia mendekati majelis Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an, mengambil sabit tersebut dari kepalanya, dan sabit tersebut dimakan oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Kemudian Nabi Allah Khidir alaihissalam pergi. Para sahabat Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an melihat kejadian merasa heran dengan kelakuan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Lalu mereka pun bertanya kepada beliau, "Wahai Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an, siapakah seorang badui tersebut?" Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an memberitahukan kepada mereka bahwa badui tersebut sebenarnya adalah Abu Abbas Nabiullah Khidir alaihissalam. Ke-10, hadirnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an dalam sholat jenazah. Meriwayatkan Syekh Sa'id bin Umar dari anaknya Muhammad bahwa beliau berkata, "Tidaklah kami sholat atas jenazah seorang muslim kecuali beliau Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an hadir dan ikut sholat bersama kami, padahal beliau telah wafat." Dan telah berkata Syekh Abdullah bin Muhammad Abu Ibad radhiyallahu an, "Tidaklah kami sholat atas jenazah kecuali Sayyidina Syekh Muqaddam radhiyallahu an hadir dan ikut sholat bersama kami." Berkomentar Syekh Abdurrahman Al-Khatib radhiyallahu an, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an mendatangi jenazah mereka karena Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an menyayangi kaum muslimin, dan kedatangan beliau dikarenakan untuk memberikan syafa'ah kewilayahan beliau kepada mereka. Kalau mereka ditimpa oleh kesusahan, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an akan menolongi mereka karena Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an berakhlak dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi semesta alam." Seperti itulah keadaan para nabi dan aulia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan mengangkat para wali kecuali menjadikan mereka sebagai rahmat bagi segenap makhluknya. Diriwayatkan bahwa termaktub di dalam beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi yang terdahulu bahwa berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Aku adalah Tuhan yang penyayang dan aku tidak menyayangi orang yang tidak mempunyai sifat kasih sayang." Yang ke-11, Mi'rajnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Murid Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an yaitu Syekh Sa'id bin Umar selalu menyaksikan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an ke langit setiap malam. Dan hal ini memang atas perintah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Bila mana beliau melihat sesuatu, maka hal tersebut diberitahukan kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Pada satu ketika Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an baru turun dari Mi'rajnya. Beliau Syekh Sa'id melihat sesuatu yang berkilau berbentuk bulat melekat di baju Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Kemudian diambil oleh Syekh Sa'id, kemudian diberitahukan kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an tersenyum dan berkata, "Wahai Lahif, kami mendapatkan yang engkau pegang itu dari langit.
sedangkan engkau mengambilnya dari bajuku tanpa bersusah payah. Dari Asy-Syaikh Al-Arif Billah Fadl bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya unta Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an mengetahui jalan di langit sebagaimana jalan di bumi. Ke-12, marahnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Telah diriwayatkan bahwa Asy-Syaikh Muhammad bin Utsman As-Samhuni As-Safari telah mendatangi anak-anak Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an setelah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an wafat. Maka beliau disambut oleh Al-Habib Alwi Ghuyur dan Habib Abdurrahman. Beliau berdua menjemput Asy-Syaikh Muhammad dari luar kota. Tatkala mereka bertemu, bersiarahlah mereka bersama-sama ke makam para wali dan beberapa orang sholihin. Kemudian Habib Abdurrahman berpesan kepada saudaranya, yaitu Habib Alwi Al-Ghuyur, wahai Alwi, aku hendak pulang terlebih dahulu ke rumah mempersiapkan jamuan untuk Asy-Syaikh Muhammad, sedangkan engkau tunggulah di sini temani Asy-Syaikh Muhammad. Kemudian Habib Abdurrahman pulang ke rumahnya dan Habib Alwi menemani Asy-Syaikh Muhammad. Setelah Habib Abdurrahman pulang, datanglah Syekh Ibrahim bin Yahya Abu Fadl radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Habib Alwi Al-Ghuyur radhiyallahu an, wahai Alwi, aku ingin agar engkau bersedia untuk menyerahkan kepadaku untuk menjamu Asy-Syaikh Muhammad. Habib Alwi Al-Ghuyur mengizinkan Syekh Ibrahim untuk membawa Asy-Syaikh Muhammad. Kemudian pulanglah Habib Alwi Al-Ghuyur. Ketika Habib Abdurrahman bertemu dengan Habib Alwi Al-Ghuyur sendirian tidak bersama Asy-Syaikh Muhammad, bertanyalah Habib Abdurrahman kepada Habib Alwi perihal Asy-Syaikh Muhammad. Habib Alwi lalu memberitahukan bahwa Asy-Syaikh Muhammad dibawa oleh Syekh Ibrahim. Murkalah Habib Abdurrahman. Beliau pun langsung menemui Asy-Syaikh Muhammad. Setelah beliau bertemu dengan Asy-Syaikh Muhammad, beliau pun menumpahkan segala kekesalannya kepada Asy-Syaikh Muhammad karena memenuhi undangan Syekh Ibrahim dahulu, padahal beliau sudah mempersiapkan jamuan untuk Syekh Muhammad di rumah beliau. Syekh Muhammad menghadapi kekesalan Habib Abdurrahman dengan senyuman dan penuh ketawadukan. Maka setelah Habib Abdurrahman melihat keluhuran akhlak Syekh Muhammad, beliau pun menyesali diri beliau yang terlalu mengikuti hawa nafsunya. Beliau pun pergi ke masjid dan beriktikaf, dan beliau berniat tidak akan keluar dari masjid sebelum Syekh Muhammad memaafkan perlakuan beliau terhadap Syekh Muhammad. Tak lama kemudian Syekh Muhammad mendatangi Habib Abdurrahman dengan muka ketakutan dan berkata kepada beliau, wahai Abdurrahman, urungkanlah niatmu untuk meminta maaf kepadaku karena aku takut terhadap ayahmu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an, karena beliau tadi telah mendatangiku dalam keadaan marah kepadaku seperti singa, dan beliau berkata kepadaku, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menghinakan anakku dengan akhlakmu? Diriwayatkan bahwa Syekh Barakwah pergi ke Tarim, bermaksud mengajak penduduk Tarim ke mazhab tarikah yang dianutnya. Sesampainya di Tarim, ia bermimpi didatangi oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an, karena imam tarikah penduduk Tarim adalah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Ke-13, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an dan guru beliau Syekh Ali Bamarwan radhiyallahu an. Dalam cerita yang masyhur, yaitu kejadian antara Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an dan guru fikih beliau Syekh Ali Bamarwan, dikisahkan bahwa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an telah menerima khirqah dari Syekh Abdullah As-Saleh Al-Maghribi radhiyallahu an. Dijauhi oleh Syekh Ali Bamarwan dengan maksud agar Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an menekuni kembali dunia fikih, karena Syekh Ali Bamarwan menginginkan Sayyidina Al-Faqih menjadi imam bagi para faqih, sebagaimana yang dikatakannya kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an, aku menginginkanmu menjadi imam kami ahli fikih sebagaimana Ibnu Wufraq, sedangkan engkau sekarang mengambil jalan tasawuf dan menjauhi kami. Syekh Ali Bamarwan tetap menjauhi Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an sampai akhir hayatnya. Tatkala Syekh Ali Bamarwan sakit yang telah parah,
Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an sedang berada di Ajaz, yaitu satu daerah di pedalaman Hadramaut. Jaraknya dari Hadramaut berkisar setengah hari perjalanan. Segera menemui Syekh Ali bin Marwan, tetapi Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an terlambat dan Syekh Ali bin Marwan telah wafat dan telah dikebumikan. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an lantas beriktikaf di masjid. Tak lama setelah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an beriktikaf, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ali bin Marwan yang telah dikebumikan hidup kembali dan menemui Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an pada waktu subuh. Mereka berdua pun terlibat percakapan. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an bertanya kepada Syekh Ali bin Marwan, "Bagaimanakah aku di sisi kalian ahli kubur?" Syekh Ali bin Marwan menjawab, "Kami semua ahli barzah mengharapkan engkau menjadi imam sebagaimana ahli dunia memintamu menjadi imam." Tatkala mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah Hamid, muadzin di masjid itu, yang hendak melakukan azan subuh. Ia pun menyaksikan kejadian luar biasa tersebut, yaitu bertemunya Syekh Ali bin Marwan yang sudah wafat dengan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Hamid meminta doa kepada mereka berdua. Hamid yang merasa tidak kuat untuk tidak bercerita kepada masyarakat luas, meminta izin kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an agar ia diizinkan untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada masyarakat. Ia pun terus meminta izin sampai akhirnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an meminta Hamid agar tidak menceritakan hal tersebut ke masyarakat luas selagi Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an masih hidup. Dan Hamid pun mematuhi permintaan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an sehingga pada waktunya, yaitu setelah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an meninggal, Hamid pun tidak kuasa lagi